pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik Bu. Baik ya. Jadi sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi Ibu ingin mengabsen kalian dulu ya. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Nihil Bu. Hadir semua ya, bagus. Jadi kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Itu ada jadi kita akan membahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sebelumnya tadi pagi kalian udah pada sarapan belum? Sudah Bu. Apa nih yang sarapan apa yang kalian makan? Coba siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu. Ya, Divo silahkan. Roti dan minum susu Bu. Ya, jadi tadi Divo sudah makan roti sama minum susu ya. Iya. Nah, itu merupakan makanan sehat bagi tubuh. Nah, jadi kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu zat makanan dan juga fungsinya. Jadi kalian bisa cermati PPT Ibu. Nah, jadi di PPT ini Ibu akan menjelaskan zat makanan dan fungsinya. Jadi apa sih itu zat makanan? Jadi zat makanan adalah bahan penting yang berupa nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, zat makanan sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada zat makanan makro dan zat makanan mikro. Nah, zat makanan makro dan mikro ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, zat makanan makro ini terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan juga air. Lalu yang kedua ada zat makanan mikro yang terdiri dari vitamin dan juga mineral. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi kita akan bahas zat makanan makro terlebih dahulu. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, kalian bisa lihat di slide Ibu. Di sini ada beberapa contoh gambar dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga air. Jadi kita akan bahas yang pertama adalah karbohidrat. Nah, jadi seperti gambar yang sudah Ibu berikan di slide, ini kalian bisa lihat apa aja sih yang termasuk karbohidrat di sini. Nah, jadi karbohidrat adalah karbohidrat itu tersusun atas gugus gula. Nah, karbohidrat juga merupakan senyawa yang mengandung C, H, dan juga O, yang dengan perbandingan H dan O sama dengan berbanding 2:1. Lalu apa aja nih? Jadi dari karbohidrat di sini kalian bisa tahu gambarannya. Contohnya juga sudah Ibu berikan di slide, silahkan dilihat. Jadi karbohidrat itu kalian makanan apa yang mengandung karbohidrat menurut kalian? Biasanya kan kalian selalu makan yang makan nasi, makan mie. Nah, itu merupakan karbohidrat atau bukan? Gimana menurut kalian? Coba siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, Ardi silahkan. Mie, nasi, dan kentang Bu. Ya, jadi yang sudah disebutkan Ardi tadi adalah makanan yang termasuk karbohidrat. Ada nasi, ada kentang, dan ada mie. Nah, jadi nasi itu termasuk ke dalam jenis padi-padian, sedangkan kentang termasuk ke dalam jenis umbi-umbian. Nah, lalu ada fungsi dari karbohidrat. Nah, sebelum masuk ke fungsi, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu penyusun karbohidrat. Jadi penyusun karbohidrat itu ada 3, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, yang pertama adalah monosakarida. Jadi monosakarida itu merupakan senyawa pembentuk disakarida seperti sukrosa, lalu dan polisakarida seperti selulosa dan amilum. Nah, ciri-cirinya itu pada monosakarida itu rasanya manis, larut dalam air, dan tidak berwarna, berbentuk padat seperti kristal. Lalu pada disakarida itu ciri-cirinya juga bisa larut dalam air, lalu rasanya juga manis seperti monosakarida, dan bisa menghablur atau bisa diubah menjadi monosakarida dengan mudah. Lalu yang terakhir ada polisakarida. Nah, ciri-cirinya itu dia tidak berasa, terus dia juga sukar larut dalam air. Jadi bisa larut, bisa tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi karbohidrat. Kira-kira ada yang tahu nggak nih fungsi karbohidrat itu apa?
Belum ada yang tahu ya. Jadi fungsinya itu adalah sebagai sumber energi utama kayak nasi. Nah, nasi itu kan sebagai sumber utama kita yang kita butuhkan untuk menambah energi kita. Lalu ada berperan penting dalam metabolisme, juga menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, lanjut ke materi yang kedua yaitu, nah selanjutnya ada lemak. Jadi kita akan bahas lemak. Nah, lemak adalah merupakan persenyawaan antara lemak dan juga gliserol. Nah, lemak ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak apa aja nih lemaknya? Nah, ada yang bisa jawab nggak apa aja nih sumber dari lemak itu? Saya, Bu. Ya, silahkan Yudi. Lemak nabati dan lemak hewani. Nah, benar ya. Jadi sumber lemak itu dibagi menjadi dua, ada lemak nabati dan juga lemak hewani. Nah, kita balik ke gambar yang tadi. Nah, di sini sudah ada contohnya pada lemak. Nah, jadi lemak nabati itu lemak yang berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya itu di sini ada alpukat, terus ada zaitun, terus ada kelapa dan kemiri dan juga kacang-kacangan. Lalu ada lemak hewani yang berasal dari hewan, yaitu di sini contohnya ada daging, ada keju, susu dan lain-lainnya. Nah, jadi selanjutnya berdasarkan komposisi kimianya, lemak ini dibagi menjadi tiga, ada lemak sederhana, lemak campuran dan juga derivat lemak. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi. Selain itu juga pelarut vitamin A, D, E dan juga K, dan juga sumber asam lemak esensial. Selain itu juga sebagai pelindung organ tubuh dan penyebab lamanya pengosongan lambung yang sehingga memberi rasa kenyang lebih lama. Nah, jika kalian makan bakso nih, kalian kan suka makan bakso ya. Nah, jadi kalian suka ngerasa kenyang nih, nggak mau makan nasi lagi gitu. Nah, itu adalah salah satu dari lemak karena bakso sendiri mengandung lemak yang berasal dari daging itu sendiri. Nah, selanjutnya ada protein. Jadi protein ini terdiri dari satu atau lebih polimer. Jadi setiap polimer ini tersusun atas monomer yang disebut asam amino. Nah, protein sendiri juga dibagi menjadi dua, itu ada protein nabati dan juga protein hewani. Nah, protein nabati juga berasal dari tumbuhan dan protein hewani berasal dari hewan. Nah, kita balik ke gambar yang pertama. Di sini ada contohnya dari protein, kalian bisa lihat di PPT-nya. Di contoh protein nabati itu sudah terdapat, kalian bisa lihat ya, ada kacang-kacangan, ada padi-padian dan lain sebagainya. Lalu di protein hewani juga terdapat daging, ada susu dan ada telur. Nah, ini merupakan contoh dari protein nabati dan juga hewani. Nah, fungsinya protein itu apa sih? Nah, fungsinya itu sebagai sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon, enzim dan juga antibodi. Selain itu, pertumbuhan dan perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, asam amino ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial. Ada yang bisa menjelaskan nggak nih, apa sih asam amino esensial dan apa asam amino non esensial? Nah, tidak ada yang tahu ya. Jadi asam amino esensial itu tidak dapat dibuat di dalam tubuh, sedangkan asam amino non esensial yang dapat dibuat oleh tubuh dengan bahan baku yang berasal dari asam amino lainnya. Jadi itu perbedaannya antara asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, yang terakhir itu ada air, bisa lihat di slide. Jadi di sini ada air. Nah, fungsinya yaitu sebagai pelarut beberapa jenis bahan makanan dan juga vitamin, lalu menjaga tekanan osmotik dalam sel dan juga mengangkut makanan ke jaringan tubuh. Nah, jadi nanti air ini juga akan terdapat di zat makanan mikro yang disebut mineral. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, lanjut di pembahasan yang kedua yaitu zat makanan mikro. Jadi Ibu akan menjelaskan. Nah, zat makanan mikro ini ada vitamin dan juga mineral. Nah, kita akan bahas vitamin dulu ya. Di sini kalian bisa lihat beberapa jenis vitamin
dari buah-buahan dan juga sayuran yang mengandung vitamin. Nah, selanjutnya kita akan bahas vitamin. Bisa lihat pada slide. Jadi vitamin itu diperlukan dalam proses metabolisme dalam tubuh. Nah, jika kita kekurangan vitamin, penyakit apa yang kita dapat jika kekurangan vitamin? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ibu silahkan. Penyakit avitaminosis, Bu. Ya, jadi jika kita kekurangan vitamin, kita akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Nah, jadi berdasarkan kelarutannya, vitamin ini dibagi menjadi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam air dan juga ada vitamin yang tidak dapat larut dalam air. Jadi kita akan bahas satu persatu dulu ya. Nah, vitamin yang larut dalam air. Nah, jadi di buku kalian sudah memegang buku paket kan? Ya, Bu. Jadi silakan buka halaman 146. Nah, di situ ada tabel 6.2 yaitu vitamin yang larut dalam air. Nah, jadi di situ bisa kalian cermati ada vitamin B1, B2, terus B6, B12 dan juga C. Juga ada fungsinya masing-masing, ada sumbernya di mana aja, dan juga ada jika kekurangannya itu apa yang menyebabkan. Nah, kalian bisa cermati di buku paket kalian. Lalu ada vitamin yang tidak larut dalam air. Nah, ada vitamin A, D, E, dan juga K. Nah, di situ juga ada fungsinya, ada sumber, dan juga ada jika kekurangannya itu akan terjadi dan menyebabkan apa gitu. Kalian bisa pahami di buku paket ya. Lalu selanjutnya kita bahas mineral. Nah, kalian bisa lihat di slide. Jadi kita akan bahas mineral yang terakhir. Jadi mineral ini termasuk zat makanan mikro yang diperlukan tubuh. Nah, tadi kan kita sudah bahas di zat makanan makronya juga ada terdapat air. Nah, air ini juga sama seperti mineral karena dia juga masuk di zat makanan makro dan juga mikro karena dia saling dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita masuk ke mineral. Nah, mineral ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur makro atau makro elemen dan unsur mikro atau mikro elemen. Nah, unsur makro sendiri adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, sedangkan unsur mikro itu dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Jadi itu kalian bisa kan membedakan antara unsur makro atau makro elemen dan unsur mikro atau mikro elemen. Jadi kalau unsur makro itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan unsur mikronya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, jadi itu pembahasan kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, jadi cukup paham ya untuk materi hari ini tentang zat makanan dan juga fungsinya. Paham, Bu. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Silahkan pelajari sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi minggu depan kita akan bahas sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi untuk materi hari kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan Ibu ucapkan terima kasih.